Ya, halo, apa kabar? Saya Didi Harta bersama dengan Anda di Bincang Spesial, persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita di siang kali ini bersama dengan seorang tamu yang luar biasa. Saya akan ngobrol banyak soal bagaimanakah Jogja sudahkah masuk dalam musim penghujan ataukah masih dalam musim pancaroba. Kita ada di program Bincang Spesial, persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda boleh gabung di SMS kami, WA kami 081-862-1013, ataupun juga silakan Anda berkomentar di Instagram kami di Star Jogja FM. Saya sapa narasumber yang sudah ada di samping saya di siang kali ini. Ini yang punya banyak informasi update soal cuaca. Saya sapa dulu Bu Reni Kaningtias. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 Sleman, betul Bu? Iya betul Mas Denny. Iya, kalau saya biasanya tahu tempatnya Bu Reni adalah BMKG. Biasanya seperti itu saya menyebutnya, dengan update informasi cuaca. Biasanya kalau pagi hari saya dapat informasi perakiraan cuaca hari ini seperti ini. Tetapi kalau sekarang ini yang sering saya dapat adalah peringatan cuaca dini. Betul ya Bu ya? Iya betul. Salah satu tugas yang kemudian diambil oleh tempatnya Bu Reni. Bu Reni, pertanyaan mendasar dari audiens kita terkait dengan saat ini Bu, di tanggal 23 September ini, sudahkah Jogja masuk musim penghujan, Bu? Iya. Jadi kalau tanggal 23 September ini untuk wilayah Jogja ini sebenarnya masih masuk masa transisi atau masa pancaroba atau masa peralihan. Yaitu masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, sehingga pada bulan September ini masyarakat tentu sering merasakan dampak dari masa pancaroba ini, yaitu biasanya ada hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir, dan itu biasanya terjadi secara sporadis dan pada daerah-daerah tertentu, jadi belum menyeluruh karena memang masih pancaroba untuk wilayah DIY. Oke. Untuk tahun ini Bu, apakah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hitung-hitungannya atau perakiraannya, musim pancaroba ini datang tepat waktu atau seperti apa Bu? Iya. Jadi kalau kita analisis dan prediksikan bahwa awal musim kemarau kemudian masuk masa pancaroba, memang ini sudah sesuai dengan datangnya masa pancaroba saat ini, yaitu kita prediksikan terjadi pada bulan September. Namun yang tidak bisa dibedakan oleh masyarakat umum pada saat ini, karena pada saat masa sekarang ini pada musim kemarau itu tahun ini lebih cenderung basah, artinya lebih basah dari normalnya. Kalau masyarakat umum mengatakan kemarau basah, sehingga pada saat musim kemarau masyarakat juga masih merasakan ada hujan pada bulan Juli, Agustus kemarin, bahkan Juni juga banyak terjadi hujan. Kemudian pada saat peralihan September ini ya memang ada hujan, jadi masyarakat tentu tidak begitu jelas perbedaan pada saat musim kemarau dan masa pancaroba untuk tahun ini, tahun 2021, karena memang musim kemaraunya bisa dibilang kemarau basah. Oke, apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan penyebab kemarau basah ini Bu? Iya, jadi kalau kita perhatikan dari kondisi dinamika atmosfer, kita menyebutnya adalah dinamika atmosfer ya, karena di dalam atmosfer itu berdinamika, berubah, berfluktuasi. Jadi kondisi atmosfer yang tidak tetap. Nah, perubahan-perubahan itu yang mengakibatkan pola cuaca bisa terganggu dan berubah, yang tadinya harusnya
musim kemarau yang bisa dibilang jarang terjadi hujan, kemudian ada hujan. Nah, ini kami menghimbau kepada masyarakat memang harus update terus informasi dari BMKG, karena kalau kita masih mengandalkan ilmu Pranoto Mongso untuk saat-saat ini sudah kalau masyarakat Jawa bilang susah dijadikan patokan untuk diugemi, itu susah ya Mas Denny ya. Yeah. Jadi harus update terus informasi dari BMKG yang terkini. Saya penasaran dengan kemarau basah tadi. Kemarau basah ini kemarin terpantau dari bulan apa sampai bulan apa, Bu? Iya, jadi musim hujan tahun lalu itu berakhir sekitar April. April itu sudah pertengahan April itu sudah masuk pancaroba. Kemudian Mei itu sudah masuk awal musim kemarau. Nah, kita prediksikan musim kemarau tahun ini itu dari Mei sampai dengan September ya, awal-awal September. Namun di dalam perjalanan musim kemarau tahun ini ternyata kondisi iklimnya berubah, jadi mengakibatkan kemarau basah. Karena memang kalau kita lihat suhu permukaan laut di sekitar perairan selatan DIY ini masih cukup hangat. Kemudian kemarin juga ada gangguan MGO, yaitu kumpulan awan yang dari barat ke timur menuju sekitar Katulistiwa menuju wilayah kita, kemudian terjadi hujan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang Mei itu sudah masuk awal musim kemarau, tapi di tengah kemarau itu masih ada hujan untuk saat ini. Dan kondisi itu merata di hampir seluruh wilayah DIY, Bu ya? Iya, hampir seluruh wilayah DIY seperti itu. Nah, kembali ke masa musim pancaroba ini, biasanya berlangsung berapa lama sih, Bu? Kalau masa pancaroba biasanya kurang lebih 1 bulan sebelum masuk musim penghujan. Nah, pasti ada banyak hal yang kemudian harus diwaspadai oleh masyarakat di dalam musim pancaroba ini, Bu. Iya. Mungkin kita akan jelaskan satu-satu sedikit lebih panjang soal tanda-tanda ataupun kondisi yang harus diwaspadai oleh masyarakat di dalam musim pancaroba seperti saat ini. Iya, jadi memang masyarakat harus update terus informasi dari BMKG, walaupun Pranoto Mongso juga penting untuk sebagai ilmu tambahan. Namun update info cuaca dari BMKG itu sangat penting, juga info iklim, karena jika masyarakat mengetahui update info cuaca dan iklim, masyarakat tentu bisa mengantisipasi kira-kira kapan akan terjadi hujan lebat, kira-kira akan berpotensi terjadi banjir dan lain sebagainya, sehingga bisa menyelamatkan diri sedini mungkin apabila akan terjadi bencana di sekitarnya. Oke, ada hujan lebat. Yang dimaksud dengan hujan lebat ini kira-kira seperti apa sih, Bu? Yang harus masyarakat pahami, tiba-tiba langsung hilang atau dalam jangka waktu yang cukup lama kalau di pancaroba ini? Iya, jadi kalau masa pancaroba ini biasanya memang ditandai akan terjadi cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu biasanya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Nah, hujan lebat itu kalau dari kategori kami itu di atas 50 mm per hari itu bisa dikatakan sudah lebat. Tapi kalau sudah di atas 150 mm per hari itu sudah ekstrim ya, sudah sangat ekstrim. Nah, itu biasanya bisa terjadi genangan atau banjir untuk wilayah kita di DIY. Oke, ada paket hujan lebat, kemudian ada paket angin kencang ya, angin kencang seperti itu. Kemudian ada juga petir. Apa yang kemudian membuat dua hal ini terjadi, khususnya di masa-masa pancaroba seperti ini? Apakah memang ini hal yang normal ataukah kemudian ada pengaruh-pengaruh lain, Bu? Iya, jadi memang pada saat masa pancaroba itu hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Karena pada masa-masa pancaroba ini dimungkinkan memang tumbuh awan-awan CB, awan-awan cumulonimbus. Awan-awan ini merupakan awan konvektif yang bisa memicu adanya downburst atau semburan angin kencang. Nah, itu yang bisa mengakibatkan angin kencang. Nah, di dalam awan cumulonimbus ini juga ada muatan negatif dan positif, sehingga itu bisa memicu terjadinya petir di angkasa di sekitar kita di wilayah DIY.
sehingga memicu terjadinya cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang itu bisa memungkinkan terjadi pada saat masa pancaroba ini. Kalau tadi disampaikan musim pancaroba itu wilayah-wilayah tertentu saja, betul ya Bu ya? Nah, kalau misalnya ada nggak sih Bu gambaran kepada kita, kepada pendengar kita dan juga yang menyaksikan lewat YouTube terkait dengan wilayah-wilayah atau spot-spot mana saja yang kemudian seringkali mengalami kondisi 3 tadi Bu? Iya, jadi kalau kita perhatikan masa pancaroba ini juga mengawali dari masuknya awal musim penghujan. Nah, untuk wilayah DIY ini yang lebih duluan masuk awal musim penghujan itu adalah Kulon Progo bagian barat dan utara. Kemudian juga wilayah Sleman bagian barat dan utara. Ini yang lebih duluan masuk awal musim hujan. Sehingga kalau awal musim hujannya mereka duluan, masa pancarobanya juga mereka duluan. Oke. Ya, sehingga pada saat awal-awal masa pancaroba yang sering terjadi hujan biasanya ya di daerah itu. Kulon Progo bagian barat utara, Sleman bagian barat dan utara. Namun tidak menutup kemungkinan juga di wilayah DIY yang lainnya, karena masa pancaroba kan ini terus berjalan ya, bisa 1 bulan. Tapi biasanya frekuensi yang sering terjadinya adalah di daerah-daerah yang duluan, yang paling awal masuk musim penghujan. Itu di situ. Dan topografi juga mempengaruhi. Biasanya daerah yang topografinya tinggi itu pertumbuhan awan-awan konvektifnya juga lebih banyak dan lebih besar. Ini yang memicu terjadinya cuaca ekstrim akan lebih lebih intens, lebih besar itu terjadi di daerah-daerah tersebut. Dalam bahasa masyarakat awam, topografi itu dikenal misalnya itu wilayah daerah yang pegunungan tinggi. Gitu ya, betul. Daerah pegunungan yang lebih tinggi daripada daerah yang daratan atau dataran rendah. Itulah kenapa kemudian Kulon Progo bagian barat dan juga bagian utara cukup sering lebih cepat masuk ke musim pancaroba ataupun musim penghujan, karena memang ada pegunungan menoreh, betul Bu ya? Iya, betul. Kemudian dan kalau Sleman kan Merapi ya. Itu dia ya. Itu yang memicu sering terjadi. Baru kemudian disusul wilayah-wilayah selanjutnya. Iya, Kota Jogja, Bantul, kemudian Gunung Kidul. Nah, saya pernah baca juga Gunung Kidul itu ada juga satu daerah yang topografinya cukup banyak pegunungan, cukup sering hujan juga di sana Bu ya. Betul Bu? Iya, betul. Itu di daerah mana itu Bu? Sekitar Gedangsari itu juga sering terjadi hujan karena memang topografinya tinggi. Namun karena pada saat musim penghujan itu kan disuplai karena adanya angin baratan yang banyak membawa massa uap air. Sehingga yang pertama kali terjadinya hujan ya daerah-daerah yang sebelah barat. Sedangkan Gunung Kidul kan ada di sisi timur, walaupun tinggi tapi di sisi timur. Sehingga kalaupun ada hujan tidak terlalu sering gitu, tapi yang sering di Kulon Progo dan Sleman bagian barat dan utara tersebut. Bu, adakah tanda-tanda yang kemudian masyarakat bisa pahami terkait dengan ini tanda alam yang memungkinkan bentar lagi hujan deras disertai dengan angin kencang ataupun juga bahkan dengan petir? Bisa kita tandai dengan kondisi insting dan juga bisa melihat kondisi cuaca yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita tanda-tanda akan ada terjadi angin puting beliung, biasanya pada saat malam hari itu kondisi udara pengap ya, panas sumuk gitu, kalau orang Jawa bilang. Kemudian berlanjut sampai pagi hari. Pagi hari itu juga masih sumuk dan pengap, lembab tapi panas, sumuk, pengap. Nah, itu kemudian merambah sampai jam 10 itu masih seperti itu. Nah, jam 10 ke atas kalau kita keluar rumah kemudian melihat awan-awan bergumpal gelap seperti bunga kol yang tadinya putih keabu-abuan, nah itu tanda-tanda akan terjadi hujan lebat yang bisa disertai angin kencang. Nah, biasanya kalau akan terjadi angin kencang itu ada hujan rintik-rintik sedikit, kemudian ada hembusan angin. Hembusan anginnya udara sudah yang tadinya pengap menjadi mengalir dingin dengan disertai hujan rintik. Nah, biasanya setelah ada hembusan angin yang mengalir dingin itu lebih kencang, kemudian langsung kencang. Perubahan itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat kah Bu? Kalau tanda-tandanya sebenarnya bisa ditandai selama semalam ya. Semalam bisa bilang ya 1 hari. 1 hari ya? Iya, 1 hari. Tapi kadang-kadang memang karena itu tadi dinamika atmosfer yang cepat berubah, bisa jadi ada angin yang sangat kencang, bukan dari awan CB-nya itu bisa memecah
pertumbuhan awan-awan itu sehingga terpecah-pecah secara horizontal, tidak menyebabkan angin puting beliung ataupun destai-klat dan petir. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang musim penghujan, artinya kita akan masuk secara resmi musim penghujan itu di Oktober. Di Oktober. Mulai awal bulan ataukah di pertengahan atau seperti apa ini, Bu? Iya, prediksi kami awal bulan sudah ada yang masuk awal musim penghujan. Itu ya di Kulon Progo dan Sleman bagian utara dan barat. Tadi ya. Iya, kemudian disusul Kota Yogyakarta, Bantul dan Gunung Kidul. Nah, puncaknya musim penghujan ini kapan, Bu? Puncak musim hujan di DIY kita prediksikan pada bulan Januari 2022. Jadi awal tahun ini puncak musim penghujan dari musim hujan periode 21-22 ini. Di Januari 2022 adalah puncak musim hujan yang akan terjadi di semua wilayah tadi ya? Iya, semua wilayah di DIY. Anda masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol banyak terkait dengan cuaca. Ini menarik, satu fenomena yang tengah kita lewati bersama. Kita ngobrol soal waspada dan siaga hadapi pancaroba dan musim penghujan 2021. Saya bersama dengan Bu Reni Kraningtyas, Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 Sleman. Biasa kita kenal dengan BMKG gitu aja ya. Saya sebut lebih gampang biar masyarakat langsung Bu Reni dari BMKG. Nah, Bu, saya ke satu interaksi dulu dari pendengar kita terkait dengan cuaca. Ini beberapa waktu yang lalu wilayah di Yogyakarta itu pernah terjadi hujan es. Bahkan yang terjadi juga di kota Jogja. Apakah yang menjadi penyebab fenomena ini, Bu? Silakan, Bu. Iya. Ya, terima kasih Mas Denny. Memang hujan es ini sebenarnya adalah fenomena cuaca yang sering kita rasakan, kita jumpai, namun terasa unik karena tidak setiap hari kita merasakan hujan es. Yang biasa kita rasakan adalah hujan air ya, air biasa. Nah, sebenarnya di wilayah kita di lintang 0 atau di wilayah tropis ini bisa terjadi adanya hujan es. Nah, ini terjadi karena titik-titik air yang berada di awan itu pada ketinggian di lapisan freezing level kalau kita menyebutkan. Jadi lapisan beku itu yang sampai tinggi sekali, itu suhunya mencapai bisa 0 hingga minus. Jadi kalau titik-titik air yang ada di awan itu sampai ketinggian tersebut, kemudian jatuh ke tanah, ke permukaan tanah, ini bisa menjadi hujan es. Nah, ini biasanya memang kalau kita perhatikan yang sering terjadi ini di wilayah Sleman, kemudian kota Yogyakarta, dibandingkan daerah-daerah lain. Gitu. Menarik, kota Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang sering mengalami fenomena ini. Iya. Sekali lagi, Bu, apa yang kemudian membuat Jogja ini bisa muncul kondisi ini? Iya, jadi kalau dari analisis kami di wilayah Jogja, kemudian di wilayah Sleman ini pembangunannya cukup tinggi ya. Jadi wilayah penghijauan ini relatif sedikit dibandingkan daerah yang lain, sehingga terjadinya urban heat island atau kondisi suhu panas yang mencolok di suatu wilayah itu bisa terjadi. Jadi kalau terbentuknya hujan es ini karena memang ada perbedaan suhu itu bisa jeglek sekali, bisa di atas 4 derajat. Jadi suhu minimum jam 7 pagi dengan jam 10 pagi, jika perbedaan suhu udara itu bisa lebih dari 4 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya juga mendukung. Kemudian di suatu area tersebut tumbuh awan CB, awan cumulonimbus, dan awan, kalau ada awan CB, awan konvektif itu kan labil ya. Kalau labil dia akan naik terus sampai ke lapisan titik beku tadi, freezing level. Nah, titik-titik air yang harusnya jatuh sebagai air ini masih dalam bentuk gumpalan es. Oke. Ya, jadi jatuh ke tanah, bergesekan dengan atmosfer,
ya masih tetap masih ada butiran esnya walaupun tidak tidak menjadi air. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai hujan es. Nah, pertanyaan dari masyarakat awam itu kadang-kadang gini, Bu, kenapa ada yang kecil ada yang gede-gede gitu? Itu yang menyebabkan apa lagi itu, Bu? Iya. Jadi itu tadi bergesekan dengan atmosfer, bergesekan dengan udara yang ada di atas. Jadi sebenarnya kristal es yang ada di awan, yang ada di lapisan freezing level sebenarnya bisa gede-gede gitu, karena turun ke bawah bergesekan dengan atmosfer itu sesuai dengan kecepatan dia, kemudian juga ketinggiannya dia, jadi besar dan kecilnya itu bisa berbeda. Kondisi seperti ini biasa terjadi di siang hari atau di sore hari atau seperti apa, Bu? Ataukah merata gitu? Biasanya setelah terjadi penguapan yang signifikan ya, di atas jam 12 ke atas. Di atas jam 12 siang ya. Iya. Oke, saya ke Bung Eka. Ini terkait dengan masih soal angin puting beliung. Ini biasanya terjadi di jam-jam seperti apa? Di kota Jogja itu ada juga beberapa lokasi yang sering terjadi. Itu kenapa ya, Bu? Iya, jadi begini, untuk angin puting beliung itu disebabkan memang karena kondisi topografi atas suatu area yang biasanya jarang pepohonan atau jarang vegetasi. Ya, ini yang memicu daerah tersebut bisa terjadi angin puting beliung. Di situ biasanya pada area yang luas, kemudian ada awan CB, kemudian di daerah di bawahnya itu daerah tekanan rendah, daerah tekanan yang lebih rendah daripada sekelilingnya, ini memicu suhunya lebih panas. Nah, itu sehingga bisa terjadi pergolakan angin yang memutar di wilayah tersebut. Nah, ini biasanya memang daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah tanah lapang yang luas yang jarang vegetasi. Nah, malah wilayah perkotaan yang cukup rawan tadi ya, Bu? Iya, betul. Nah, Bu, kalau kita ngomongin tentang cuaca kan masyarakat juga sering menemukan ataupun pernah mengalami juga fenomena La Nina, El Nino. Ini apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan dua fenomena cuaca ini, Bu? Iya, jadi fenomena La Nina dan El Nino itu sebenarnya adalah fenomena alam biasa yang bisa menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya intensitas curah hujan. Jadi kalau asumsi kita, masyarakat umum harus mengetahui kalau La Nina itu bertambahnya intensitas curah hujan, kalau El Nino berkurangnya intensitas curah hujan. Kedua-duanya bisa terjadi pada saat musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi kalau La Nina tadi dampaknya adalah bertambahnya intensitas curah hujan, apabila terjadi pada musim kemarau, kemarau juga bisa jadinya nanti kemaraunya banyak hujan gitu. Tapi kalau La Ninanya terjadi pada saat musim hujan, biasanya musim hujan seperti ini adalah La Nina semakin hebat lagi hujannya gitu. Nah, kebalikannya, kalau El Nino berdampak pada pengurangan intensitas curah hujan. Jadi kalau pada saat terjadi musim hujan, kemudian ada El Nino, biasanya hujannya jadi sedikit dan berimbas kepada awal masuk musim hujannya biasanya akan mundur. Seperti tahun 2019 kemarin, awal musim hujannya rata-rata masuk pada bulan Desember. Padahal biasa secara normal kan Oktober. Mundur rada jauh ya. Iya, karena kan mengurangi intensitas curah hujan. Itu, dan kalaupun El Nino itu yang tadi berdampak berkurangnya intensitas curah hujan terjadi pada musim kemarau yang kita rasakan semakin kering banget. Itu. Oke. Ya. Saya dapat bisikan dari yang di sebelah terkait dengan DIY kan pernah mengalami kondisi cuaca badai yang lumayan besar. Kalau nggak salah namanya Cempaka. Betul ya, Bu ya? 2017 ya. 2017 dan itu menyebabkan banjir, kemudian ada beberapa fenomena tanah longsor di beberapa titik di wilayah di bagian selatan. Apakah ini berpotensi terjadi setiap tahun ataukah hanya pada satu siklus waktu tertentu, Bu? Iya, jadi kalau badai itu sebenarnya mendekati khatulistiwa itu sulit karena di garis khatulistiwa itu kalau kita sebut ada gaya Coriolis, jadi dia akan ternetralisir daya kekuatannya. Nah, kemarin pada tahun 2017 itu karena memang kondisinya sangat mendukung sehingga dia bisa mendekati hampir ke khatulistiwa dan kena ke kita. Nah, periode seperti itu bisa dipastikan tidak setiap tahun akan terjadi di wilayah kita di sekitar khatulistiwa. Bisa 3-4 tahun, tetapi
kemudian tidak di DIY terus gitu. Iya, kalau kita cermati kemarin baru saja ada badai seroja kan. Badai seroja juga yang mau mendekati di Khatulistiwa. Nah, itu hal-hal seperti itu memang harus kita waspadai. Karena sebenarnya potensinya terjadi badai yang mendekati Khatulistiwa itu bisa saja terjadi, tapi dimungkinkan tidak setiap tahun dan tidak di satu tempat itu saja. Bisa di suatu daerah yang lain. Masyarakat sekarang ini dihadapkan pada kondisi pancaroba dan segera akan memasuki musim penghujan. Apa yang masyarakat harus perhatikan dan lakukan di dalam periode ini, Bu? Iya, jadi pada saat sekarang kan sudah masuk masa pancaroba dan sebentar lagi masuk musim penghujan dan nanti puncak musim hujan pada bulan Januari 2022. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat umum, pada masyarakat yang ada di DIY agar bersiap siaga menghadapi masa pancaroba dan musim penghujan dan puncak musim penghujan nanti, karena potensi terjadinya cuaca ekstrim yang memungkinkan akan terjadinya bencana hidrometeorologi itu bisa terjadi. Sehingga kami mengimbau bahwa sedini mungkin masyarakat harus menjaga lingkungan sekitar terkait drainase yang ada di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, agar dicek, agar dipastikan tidak tersumbat, sehingga kalau ada terjadi cuaca ekstrim, hujan yang sangat lebat, air bisa mengalir dan tidak menjadi genangan dan banjir di sekitar kita. Kemudian kita juga jangan membuang sampah di sembarang tempat maupun di sungai yang bisa mengakibatkan nanti sampah menumpuk sehingga air sungai bisa meluap dan juga bisa mengakibatkan banjir. Dan pada saat musim penghujan ini maupun masa pancaroba, potensi terjadi longsor itu juga bisa terjadi dan sering terjadi, sehingga apabila sudah terjadi hujan lebat kemudian mengakibatkan retakan tanah atau ada gerakan tanah di sekitar rumah kita, langsung laporkan ke pemerintah desa setempat, sehingga Bapak Ibu maupun masyarakat yang sudah mengalami seperti itu agar cepat dievakuasi oleh pemerintah desa setempat, sehingga nantinya tidak terjadi menimbulkan dampak bencana yang mengakibatkan kematian bagi kita semua. Artinya sistem peringatan dini pun sudah disiapkan oleh teman-teman dari BMKG untuk menyampaikan informasi perkembangan cuaca ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi warning atau peringatan dini akan terjadi cuaca ekstrim, yaitu terkait dengan adanya hujan lebat, kemudian angin kencang dan juga petir, dan juga ada potensi longsor, itu sudah kita sebarkan. Nah, saya penasaran, Bu, saya sering dapat informasi soal peringatan cuaca dini. Ini akan terjadi dari jam segini sampai jam segini. Ini bagaimana ceritanya kemudian teman-teman BMKG bisa memprediksi seperti itu? Iya, jadi kami ini BMKG Stasiun Klimatologi Sleman ini sekarang masih pekerjaan kami yang kami lakukan terkait dengan info iklim juga membuat peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, kami dilengkapi dengan radar cuaca. Dari radar cuaca itu para forecaster atau para prakirawan bisa memprediksikan kira-kira kapan awan ini akan tumbuh semakin kuat dan akan meluruh, dan pergerakannya kemana dan nanti akibatnya bagaimana, itu bisa diprediksikan, sehingga seorang forecaster atau prakirawan bisa membuat perakiraan atau membuat warning peringatan dini untuk antisipasi akan terjadinya cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari audien kita ada 2, Bu, yang harus kita kebut untuk dijawab soal mohon dijelaskan soal musim bedinding. Bediding ya? Iya, bediding betul. Ya, dia nyebutnya bedinding. Itu apa sih, Bu? Apa yang membuat kondisi itu terjadi? Iya, jadi bediding itu suhu yang dingin yang kita rasakan. Itu malah tidak terjadi pada saat musim penghujan. Itu terjadi biasanya pada saat musim kemarau. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat musim kemarau itu jumlah awan yang ada di angkasa atau yang ada di atmosfer itu relatif sedikit atau kecil, sehingga sinar matahari yang dari matahari menyinari bumi itu dipantulkan kembali ke angkasa, itu tidak ada halangan. Jadi energinya lepas semua ke angkasa. Jadi terasa dingin gitu. Tapi beda kalau pada saat musim penghujan,
matahari yang menyinari bumi dipantulkan kembali ke angkasa itu tertahan oleh awan-awan sehingga balik lagi ke bumi, sehingga suhu di atmosfer kita yang dekat bumi itu lebih hangat. Itu jadi suhu yang dingin itu terjadi pada saat musim kemarau karena tidak ada halangan awan, dan itu biasanya terjadi pada saat puncak-puncak musim kemarau, bisa bulan Juli, bulan Agustus. Kalau di Jawa Tengah itu sering terjadi di Dieng. Oh, yang ada hujan kayak fenomena embun es. Embun es, atau kalau orang Jawa di sana bilangnya embun upas. Nah, itu yang bisa mengakibatkan merusaknya tanaman. Karena kalau daun tanaman kentang atau apa itu kena embun es itu akan membusuk dan layu. Oke, ya. Bu, kalau di daerah semua Yogyakarta ketika kondisi itu terjadi, yang pernah paling dingin sampai suhu berapa? Kalau dari evaluasi kami suhu yang terdingin 17 derajat Celcius. Tapi saya lupa ya tahun berapa ya. Tapi yang jelas 17. Kemudian suhu maksimumnya paling tinggi 37 derajat Celcius. Oke, kembali ke tadi update informasi cuaca ini. Bagaimana kemudian teman-teman BMKG berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di dalam yang ada di wilayah di ini, Bu? Pasti kan ada banyak lembaga yang kemudian digandeng untuk menyebarluaskan hal ini dan juga memberikan informasi warning tadi, Bu. Iya. Mana saja yang kemudian digandeng, Bu? Iya, kalau kami sebenarnya semua instansi sudah kita masukkan di grup. Ya ada SAR, ya ada PU, ya ada BPBD, Dinkes, pemerintah desa, para Babinsa, dan sebagainya. Namun karena terkait kebencanaan ini lebih dekat dengan ke BPBD, itu biasanya kami lebih interaksi sering ke BPBD, entah BPBD Provinsi DIY maupun BPBD yang ada di daerah. Jika suatu wilayah akan terjadi cuaca ekstrim, misalnya di wilayah kabupaten ini biasanya kita koordinasi lebih ke BPUD daerah itu. Namun warning peringatan dini sudah kita sebarkan ke instansi semua tersebut, bahkan juga masyarakat umum juga kita masukkan di situ. Oke, termasuk juga lewat media sosial yang dimiliki oleh teman-teman BMKG ya. Iya, betul. Nah, Bu, kita tidak ingin ada korban di dalam musim pancaroba atau bahkan musim penghujan ini, tetapi masyarakat kembali harus diingatkan tadi, sekarang ini sudah beda loh kondisinya. Artinya kemudian tidak bisa kemudian ilmu titannya orang dulu dipakai dengan sekarang ini. Apa himbauan Ibu? Iya, memang kalau kita cermati sekarang, kita sudah merasakan bahwa sudah adanya iklim yang berubah. Jadi sudah ada perubahan iklim sehingga menyebabkan iklim yang dulu dengan sekarang itu berubah. Kalau kita perhatikan, kita ke Kaliurang zaman saya kecil dulu di sana dingin, tapi sekarang sudah panas. Nah, itu kan suatu kondisi iklim yang berubah. Dalam kondisi yang normal itu ilmu titen atau pranoto mongso itu bisa kita pakai, sehingga seorang petani misalnya mau menanam pada bulan-bulan musim hujan, April, Oktober bisa langsung tanam, bisa. Tapi ternyata pada tahun 2019 awal musim hujannya tidak Oktober, Desember. Nah, sehingga walaupun kita juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu titen, tapi mohon masyarakat juga update terus info cuaca dan iklim dari BMKG, karena kita monitoring terus terkait iklim itu per 3 bulan. Jika ada perubahan kita sampaikan kapan akan masuk awal musim hujan, kapan akan masuk awal musim kemarau, dan bagaimana musim kemaraunya, apakah kemarau basah ataukah kemarau kering, ataukah ada La Nina ataukah ada El Nino. Kita update terus, kita sampaikan biasanya ke Dinas Pertanian sehingga dapat diteruskan ke petani, sehingga diharapkan bahwa petani dalam menanam bercocok tanam itu tidak mengalami gagal panen terkait adanya kondisi perubahan musim dan iklim, terutama di wilayah DIY ini. Oke, musim penghujan, musim pancaroba bisa dirasakan oleh bagian besar masyarakat, tetapi ada juga bagian masyarakat yang kemudian terdampak pada cuaca terkait dengan gelombang tinggi, nelayan, saya sebut seperti itu. Bagaimana kemudian teman-teman BMKG mengedukasi mereka ini, karena mereka juga salah satu yang harus mewaspadai terkait dengan perubahan cuaca, Bu? Iya, jadi salah satu masyarakat yang
berdampak juga terkait adanya bencana memang gelombang tinggi, yaitu para nelayan. Ya baru-baru saja ini juga sebenarnya sudah lama kita memberikan SLCN ya, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Tapi biasanya memang tidak langsung di area terbuka, tapi kemarin di area terbuka. Nah ini kami berharap bahwa dengan adanya SLCN atau Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini dapat dimanfaatkan benar-benar oleh nelayan, sehingga informasi-informasi terkait gelombang tinggi itu dapat sampai ke masyarakat nelayan, sehingga apabila ada gelombang tinggi mereka cepat dapat mengantisipasi kira-kira kapan saya akan melaut, kira-kira kapan akan bersandar, sehingga ada waktu yang efektif dan tidak merugikan mereka dalam mata pencarian mereka mencari ikan, dan juga menjaga keselamatan mereka. Ya, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup obrolan kita di siang kali ini terkait dengan apakah angin kencang itu bisa diprediksi dari Mas Eka? Iya. Jadi memang untuk memprediksi angin kencang itu sebenarnya lebih sulit daripada memprediksi hujan. Karena perubahan terjadinya angin kencang itu lebih tinggi perubahannya, fluktuasinya daripada memprediksikan hujan. Di mana kalau memprediksikan terjadi angin kencang itu biasanya banyak variabel atau banyak faktor yang mempengaruhi. Apalagi pada saat masa pancaroba. Masa pancaroba ini biasanya kan vektor-vektor angin atau arah angin kan bervariabel dari mana-mana saja. Itu yang mengakibatkan pertumbuhan vektor angin ini memicu bahwa perubahan dari kecepatan angin itu berbeda-beda, dan di daerah mana itu sangat sulit. Oke, Ibu, sekali lagi untuk menutup obrolan kita di siang kali ini, apa pesan Ibu terkait dengan datangnya musim penghujan? Tadi kan sudah disampaikan, tetapi kita pengen mengulang untuk mereka yang belum sempat untuk menyaksikan ataupun juga mendengarkan himbauan Ibu tadi. Silakan ke kamera untuk memberikan himbauannya. Baik, khususnya untuk masyarakat DIY, pada tahun 2021 ini pada bulan September sudah memasuki masa pancaroba atau masa peralihan atau masa transisi, di mana pada saat ini sudah berpotensi terjadinya adanya cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Kami menghimbau kepada masyarakat agar bersiap siaga akan adanya musim pancaroba dan musim penghujan ini, untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita, memperhatikan drainase yang ada di sekitar kita agar tidak tersumbat, sehingga apabila terjadi hujan lebat tidak terjadi genangan dan mengakibatkan banjir di sekitar kita. Juga memperhatikan lingkungan kita terkait dengan pohon-pohon yang tinggi dan besar yang di sekitar kita untuk dipangkas dan ditebang, sehingga apabila terjadi angin kencang tidak membahayakan keselamatan kita yang ada di rumah. Nah, mungkin itu himbauan kita kepada masyarakat agar tetap waspada datangnya masa pancaroba dan musim penghujan di wilayah DIY ini. Iya, Bu Reni, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama dengan kita di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingatkan juga Anda, selain mewaspadai perubahan cuaca, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Reni, selamat siang. Selamat siang Mas Denny, terima kasih. Ya, demikian pendengar Bincang Spesial kita di siang kali ini bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol banyak bersama dengan BMKG Yogyakarta terkait dengan waspada perubahan cuaca di musim pancaroba dan juga memasuki musim penghujan di tahun 2021. Saya Dini Arta bersama dengan tim produksi yang bertugas di siang kali ini pamitan. Selamat siang, sampai jumpa.